Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik perhatian luas, terutama di kalangan penggemar sepak bola di Asia Tenggara. Laga ini mengingatkan banyak orang pada pengalaman pahit Timnas Indonesia yang pernah menderita kekalahan telak 0-10 dari Bahrain dalam ajang yang sama 12 tahun yang lalu. Kekalahan tersebut menjadi salah satu titik terendah dalam sejarah sepak bola Indonesia dan kenangan tersebut masih membekas bagi banyak penggemar sepak bola Indonesia. Namun situasi sekarang sangat berbeda. Timnas Indonesia yang akan menghadapi Bahrain kali ini jauh lebih kuat dan matang dibandingkan tim yang mereka turunkan pada tahun 2012. Di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong, Indonesia telah melakukan banyak perubahan signifikan. Salah satu perubahan terbesar adalah hadirnya sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi, yang memberikan dampak besar terhadap peningkatan kualitas permainan skuad Garuda. Pemain-pemain naturalisasi ini tidak hanya memperkuat lini serang dan bertahan Indonesia, tapi juga memberikan pengalaman internasional yang sangat berharga dalam kompetisi tingkat tinggi seperti ini. Banyak pengamat sepak bola, termasuk dari Vietnam, yang memberikan perhatian khusus pada pertandingan di media Vietnam seperti The Theo 247 VN, bahkan memberikan semacam peringatan kepada Bahrain bahwa timnas Indonesia yang akan mereka hadapi sekarang tidak sama dengan tim yang mereka hadapi 12 tahun yang lalu. Tim Indonesia saat ini lebih tangguh, lebih berpengalaman dan dipimpin oleh pelatih yang memiliki rekam jejak sukses dalam mengembangkan tim nasional. Shin Tae-yong yang dikenal sebagai pelatih disiplin dan taktis telah berhasil membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi sejak mengambil alih tim pada tahun 2019. Sintayong sendiri menyadari sejarah kekalahan tersebut, tetapi ia memilih untuk tidak terbebani oleh masa lalu. Bagi Shin, yang terpenting saat ini adalah bagaimana timnya bermain dengan gaya dan identitas yang mereka inginkan, bukan soal membalas dendam. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, ia menegaskan bahwa fokusnya adalah bagaimana timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dengan memainkan pemain yang sesuai dengan filosofi tim yang sudah dikembangkan. Hal ini sejalan dengan upaya untuk terus meningkatkan kualitas permainan Indonesia di level internasional, bukan hanya untuk pertandingan ini, tapi juga untuk jangka panjang. Di sisi lain, dua pertandingan tandang yang dihadapi Indonesia di bulan Oktober ini melawan Bahrain dan Cina menjadi ujian besar bagi skuad Garuda. Sintayong menargetkan kemenangan dalam dua laga tersebut, meskipun ia menyadari betapa beratnya tantangan yang dihadapi. Bahrain dan Cina adalah dua tim yang memiliki pengalaman kualitas permainan yang cukup solid di kancah sepak bola Asia. Namun dengan skuad yang saat ini dimiliki Indonesia, optimisme ada untuk bisa bermain meraih hasil positif di kedua laga ini. Dukungan dari para penggemar sepak bola Asia Tenggara termasuk dari Vietnam semakin memperkuat semangat skuad Indonesia. Mereka adalah salah satu wakil dari kawasan ASEAN yang masih bertahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menjadikan perjalanan mereka mendapat sorotan lebih luas dari biasanya. Semangat kebersamaan dan solidaritas dari negara-negara tangga di Asia Tenggara mencerminkan bagaimana sepak bola bisa menyatukan wilayah ini dalam dukungan terhadap satu tim yang mewakili seluruh kawasan. Pertandingan melawan Bahrain ini tidak hanya menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa skuad Garuda bisa bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di Asia jika Indonesia mampu menunjukkan performa terbaik. Maka kemenangan bukanlah suatu yang mustahil. Pertandingan ini juga akan menjadi ukuran sejauh mana dampak dari naturalisasi pemain terhadap perkembangan tim nasional Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan di berbagai ajang internasional. Mereka telah berhasil melampaui pencapaian beberapa negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam dalam beberapa aspek. Meskipun konsistensi masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, pertandingan ini bukan hanya soal membalas kekalahan 12 tahun lalu, melainkan juga kesempatan bagi Indonesia untuk menegaskan posisi mereka sebagai salah satu tim yang terus berkembang dan layak diperhitungkan di Asia.
Pada akhirnya, laga melawan Bahrain ini akan menjadi momen penting dalam perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan semangat yang tinggi, dukungan dari penggemar serta persiapan yang matang, Indonesia diharapkan dapat meraih hasil terbaik dan melanjutkan langkah mereka di kancah internasional dengan kepala tegak.